Tell me the name. Tell me the name. Placed in my teeth. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2019 yang berjudul Prodigy. Film ini menceritakan tentang kelahiran seorang anak bernama Miles yang dirasuki oleh iblis psikopat sejak dia dilahirkan ke dunia. Seiring bertambahnya umur, Miles mulai menunjukkan sifat aslinya yang dimana dia mulai membunuh orang-orang di sekitarnya dengan sangat sadis. Orang tuanya yang mengetahui kelakuan jahat anaknya ini kemudian berusaha untuk membunuh Miles. Namun karena rasa cinta mereka yang besar kepada anaknya membuat mereka tidak tega dan kemudian hanya mengurungnya. Apakah yang akan dilakukan Miles selanjutnya dan apakah dia juga akan membunuh kedua orang tuanya sendiri? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, kunci rapat pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang keluar dari dalam rumah dengan menjebol pintu rumah tersebut secara paksa. Wanita itu terlihat panik dan seperti sedang dikejar-kejar oleh sesuatu. Dia kemudian berlari ke jalan raya dan hampir tertabrak oleh sebuah mobil yang lewat di sana. Seorang wanita kemudian turun dari dalam mobil dan memeriksa keadaan wanita tadi yang berlari ke mobilnya. Dia di sini melihat bahwa wanita yang hampir dia tabrak tadi terluka parah hingga membuat tangannya terputus. Scene kemudian berpindah kepada sepasang suami istri yang bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Suami ini bernama John dan juga istrinya yang sedang mengandung bernama Sarah. Sarah yang akan melahirkan kemudian dibawa ke rumah sakit oleh suaminya dan segera ditangani oleh perawat yang berada di sana. Sarah kemudian melahirkan seorang anak laki-laki dan terlihat mereka berdua sangat bahagia melihat kelahiran anak mereka ini. Di tempat lain diperlihatkan ada seorang pria yang berada di dalam rumah yang diperlihatkan di awal film tadi. Pria ini ternyata adalah seorang psikopat yang telah menyekap wanita yang di awal film tadi berlari dan hampir tertabrak oleh sebuah mobil. Pria ini terlihat datang ke sebuah ruangan di mana dia menyekap wanita itu dan mendapati bahwa wanita yang dia kurung telah kabur dari dalam ruangan itu. Beberapa saat kemudian pria ini lalu mendengar bahwa ada suara sirene polisi yang datang ke rumahnya. Dia kemudian keluar dengan keadaan telanjang dan menodongkan sesuatu ke arah polisi yang mengepung rumahnya. Para polisi yang melihat pria itu seperti membawa senjata kemudian memberodong tembakan ke arahnya dan membuat pria itu tewas seketika dan film ini pun dimulai. Bayi Sarah sekarang sudah mulai tumbuh besar dan terlihat memiliki keunikan di bagian matanya. Mata anak Sarah ini memiliki dua warna berbeda pada masing-masing matanya atau biasa disebut heterokromia. Bayi Sarah ini juga memiliki keunikan lain karena saat disuntik dia tidak menangis dan sudah bisa mengeluarkan kata-kata mama meski umurnya baru 20 minggu. Singkat cerita, waktu pun berlalu begitu sangat cepat. Terlihat anak Sarah sekarang sudah berumur 2 tahun lebih yang membuat Sarah dan juga John begitu sangat gembira karena memiliki anak yang sangat jenius meski umurnya masih kecil. Malam hari pun datang. Terlihat saat Sarah dan John tidur, anak bayinya yang masih 2 tahun terlihat bisa melakukan gerakan parkur di atas tempat tidurnya. Padahal yang kita tahu, bayi 2 tahun tidak mungkin bisa melakukan gerakan seperti itu. Waktu kemudian berlalu kembali dan anak Sarah yang diberi nama Miles sekarang sudah berumur 8 tahun. Terlihat Sarah begitu sangat menyayangi Miles dan mereka berdua selalu bersenda gurau bersama. Suatu malam saat Sarah dan John ingin berkencan berdua, mereka lalu meninggalkan Miles di rumah bersama pengasuhnya yang bernama Zoo. Sarah dan John lalu pergi berkencan di pinggir danau sambil melakukan hal-hal romantis berdua. Sedangkan di rumah terlihat Miles dan Joy kemudian bermain petak umpet bersama sebelum Miles berangkat untuk tidur. Joy di sini menghitung 1 sampai 10, namun saat Joy membuka matanya, ternyata Miles belum bersembunyi dan masih berdiri diam di hadapannya. Joy lalu menghitung kembali dan Miles sekarang pergi untuk bersembunyi. Terlihat ada sesuatu yang aneh terjadi kepada Miles karena bayangannya tiba-tiba membesar seperti bayangan orang dewasa.
Miles lalu mematikan lampu rumah dan Zoe terlihat bergegas mencari keberadaan Miles yang sedang bersembunyi. Setelah mencari kesana kemari dan tidak menemukan keberadaan Miles, Zoe lalu melihat bahwa pintu menuju basement rumah terlihat terbuka. Zoe kemudian masuk dan berusaha memanggil Miles, namun tidak ada jawaban. Karena penasaran, Zoe lalu masuk ke dalam basement rumah dengan berjalan perlahan melewati tangga. Tiba-tiba ada sebuah pecahan beling yang menancap di permukaan tangga dan membuat kaki Zoe terluka hingga berteriak kesakitan. Singkat cerita, Sarah dan John yang telah pulang dari kencannya kemudian bertanya kepada Miles apa yang sebenarnya telah terjadi terhadap Zoe. Miles di sini bercerita kepada ibunya bahwa dia tidak ingat dengan apa yang terjadi tadi terhadap pengasuhnya. Pagi hari pun datang. Terlihat hari itu adalah hari perayaan Halloween dan Miles di sini mengenakan sebuah kostum berwarna hitam bergambar tengkorak. Di sini Miles kemudian menghapus setengah riasan wajahnya dan menatap cermin dengan tatapan yang sangat aneh. Sikap-sikap aneh yang dialami Miles kemudian satu persatu mulai terlihat jelas. Suatu malam saat Miles sedang tertidur, Sarah kemudian datang ke kamarnya. Dia di sini melihat Miles bermimpi buruk dan juga mengeluarkan kata-kata aneh dari dalam mulutnya. Sarah kemudian merekam perkataan Miles itu dan saat Miles terbangun, Sarah lalu menenangkan anaknya sambil berkata bahwa dirinya sedang bermimpi buruk saja. Namun Miles menjawab ibunya bahwa tadi bukanlah mimpi buruk, melainkan sebuah mimpi yang sangat indah. Keanehan-keanehan yang dilakukan Miles kemudian berlanjut saat dirinya sedang di sekolah. Miles terlihat tega memukul temannya dengan besi hanya karena temannya tidak menuruti keinginannya. Mengetahui ada yang janggal dengan anaknya, Sarah lantas membawa Miles untuk menemui seorang psikiater guna mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi kepada anaknya itu. Psikiater lantas memperlihatkan sebuah gambar-gambar kepada Miles dan menanyakan apa yang dia lihat di gambar tersebut. Miles di sini menjawab bahwa yang dia lihat di gambar itu adalah sebuah wajah dan juga tangan seseorang. Psikiater itu pun kemudian menemui Sarah dan memberitahu Sarah bahwa ada yang salah dengan kejiwaan dari anaknya tersebut. Dia lantas bertanya kepada Sarah apakah Miles selama di rumah sering mendapatkan kekerasan hingga membuatnya trauma. Mendengar perkataan psikiater itu, Sarah kemudian terlihat bingung dan dia lalu memberikan sebuah rekaman suara Miles tempo hari kepada psikiater itu. Kemudian sampainya di rumah, Sarah lalu terlihat cekcok dengan suaminya dan bertanya, apakah kau pernah memukul Miles ataukah tidak? John lantas menjawab, ayahku memang bajingan, tapi aku tidak pernah memukul anakku karena aku begitu sangat menyayanginya. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, ternyata Miles mendengarkan apa yang sedang diperdebatkan oleh kedua orang tuanya. Terlihat dia menatap dengan tatapan sangat aneh ke arah kedua orang tuanya tersebut. Saat waktu tidur datang, Sarah yang sedang gelisah kemudian masuk ke kamar anaknya itu. Ternyata Miles di sini mengalami mimpi buruk kembali dan berkata kepada ibunya bahwa ada seseorang yang sedang berada di dalam pikirannya. Keesokan harinya, Sarah bertemu dengan psikiater kemarin dan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Arthur Jacobson yang merupakan seorang ahli dalam kejiwaan. Arthur ternyata telah menerjemahkan kata-kata Miles dalam rekaman yang kemarin telah diberikan Sarah kepada psikiaternya. Di sini, Arthur kemudian berkata kepada Sarah bahwa kata-kata Miles adalah mati kau jalang kotor, berhentilah menangis atau aku akan cabut kedua matamu dan aku akan melihatmu mati. Setelah membacakan terjemahan dari kata-kata Miles, Arthur lantas mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sarah dan mengambil kesimpulan. Dia di sini menjelaskan bahwa ada jiwa lain yang tereinkarnasi masuk ke dalam tubuh Miles. Jiwa asli dan jiwa yang masuk ke dalam tubuh Miles saling bertempur, memperebutkan tubuh Miles. Kemudian jiwa yang lemah akan terserap oleh jiwa yang lebih dominan, lalu menguasai tubuh secara utuh. Sarah yang mendengar penjelasan dari Arthur lalu beranjak pergi sambil mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh Arthur ini tidaklah masuk akal. Hari demi hari keanehan-keanehan yang dilakukan oleh Miles semakin terlihat. Suatu hari saat Sarah mengecek keadaan anaknya itu, dia melihat wajah Miles berubah menjadi wajah seorang lelaki tua yang menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Di sekolah, Miles juga bertingkah aneh dengan menggambar banyak sekali pergelangan tangan di kertas miliknya. Di malam harinya, Miles juga terlihat aneh dengan mengasah sebuah gunting dan tidak tahu akan digunakan untuk apa. Esok paginya terlihat keluarga ini lalu kehilangan anjing kesayangan mereka yang tiba-tiba menghilang. John lantas mengajak Miles untuk mencari anjing milik mereka di sekitar komplek rumah ini.
Saat sedang mencari anjingnya, Miles selalu mengatakan kepada ayahnya bahwa kemungkinan anjing milik mereka itu telah mati dan semua yang hidup akan mati termasuk dirimu. John yang mendengar perkataan aneh dari anaknya itu lantas memarahinya, namun malah ditantang oleh Miles. Di sini Miles berkata kepada ayahnya, "Apakah kau akan memukulku seperti ayahmu dahulu memukulimu?" Sampainya di rumah, John lalu bertanya kepada Sarah, "Apakah kau pernah mengatakan masa laluku kepada Miles?" Kemudian dijawab oleh Sarah, "Tidak." Beberapa saat kemudian John lalu menemukan sebuah kamera yang terpasang di kamar mereka berdua. John lantas menemui anaknya serta memarahi Miles tentang penyadapan yang telah dirinya lakukan di kamarnya. John yang merasa marah kemudian pergi dari rumah menuju ke rumah saudaranya untuk menenangkan dirinya. Sarah yang berada di rumah bersama Miles kemudian terdiam ketika Miles berkata kepadanya, "Apakah ada yang aneh pada diriku? Karena saat aku tertidur aku meninggalkan diriku dan meninggalkan ruangan untuk yang lain." Sarah yang semula terdiam lantas berkata kepada Miles bahwa itu hanya mimpi, kau hanya sakit dan kau tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. Malam harinya, Miles yang sedang takut kemudian datang ke kamar Sarah meminta ibunya untuk menemaninya tidur malam ini. Di sini, Miles lantas berkata kepada ibunya, "Apakah kau akan tetap mencintaiku meski apapun yang nanti akan aku lakukan?" Sarah kemudian menjawab, "Aku adalah ibumu dan aku akan selalu menyayangimu meski apapun yang akan kamu lakukan." Tiba-tiba Sarah lalu melihat banyak sekali lalat berada di pintu kamarnya. Dia lantas mencari tahu dan menuju basement bawah rumah mencium bau yang sangat aneh. Sarah kemudian melihat darah di lantai basement dan mencoba mencari tahu asal darah yang dia lihat di lantai tadi. Beberapa saat kemudian Miles selalu muncul di belakang Sarah dengan membawa palu dan memberikannya kepada ibunya. Setelah berhasil membuka papan itu, Sarah lalu dikagetkan dengan bangkai anjing mereka yang telah lama hilang berada di dalam papan di ruangan tersebut. Dia lalu berteriak dan beranjak pergi dari basement rumah itu. Kemudian di keesokan harinya merasa ada sesuatu yang tidak beres, Sarah lantas menemui Arthur kembali dan memintanya untuk dilakukan terapi hipnosis kepada anaknya. Arthur lantas menjelaskan kepada Sarah bahwa untuk mengobati Miles kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa yang sebenarnya yang diminta oleh jiwa lain yang berada di dalam tubuh Miles ini. Singkat cerita, Arthur kemudian berusaha mencari tahu siapa sebenarnya sosok jiwa yang ingin mengambil tubuh Miles. Terlihat peperangan antara kedua jiwa tubuh Miles mulai terjadi dan sepertinya jiwa psikopat menang dan mengambil tubuh Miles secara utuh. Miles lantas berkata kepada Arthur untuk mengatakan kepada Sarah bahwa Miles baik-baik saja dan mengancam Arthur akan mengatakan kepada Sarah bahwa dirinya telah diberi obat tidur kemudian dicabuli olehnya. Miles yang tubuhnya telah diambil alih oleh psikopat lantas memberikan peringatan kepada Arthur. Siapa nanti yang akan dipercaya Sarah, apakah lelaki tua ataukah seorang anak kecil lugu? Arthur yang takut kemudian berkata kepada Sarah bahwa saat terapi tadi tidak terjadi sesuatu di dalam tubuh Miles. Di sini Sarah merasa bingung karena sikap Arthur yang seperti berubah pikiran secara tiba-tiba. Setelah itu Sarah lantas membawa Miles pulang dan pergi meninggalkan kantor Arthur tersebut. Saat Sarah dan Miles serah pergi dari kantor Arthur, kemudian terlihat sebuah tulisan bekas cakaran Miles di kursi yang bertuliskan Edward Skarkel. Malam harinya saat Sarah tidur, dia lalu mendapat sebuah telepon yang ternyata itu adalah telepon dari Arthur. Di sini, Arthur menjelaskan kepada Sarah bahwa dia tidak tahu apa yang ada di dalam tubuh Miles dan dia juga memperingatkan kepada Sarah untuk tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Miles. Arthur lantas meminta Sarah untuk mencari di internet tentang seorang pria yang bernama Edward Skarkel. Sarah lalu menemukan sebuah artikel tentang Edward Skarkel yang dimana pria itu memiliki warna yang sama seperti yang dimiliki oleh Miles. Dia juga menemukan fakta bahwa tanggal dan waktu kematian Edward sama persis dengan tanggal dan waktu kelahiran Miles yang berselisih 15 menit saja. Edward adalah seseorang yang sangat terobsesi dengan pergelangan tangan wanita dan telah melakukan pembunuhan terhadap 9 wanita semasa hidupnya dahulu. Esok paginya saat John telah kembali ke rumah, Sarah lantas menjelaskan kepada suaminya itu tentang apa yang semua telah terjadi kepadanya dan juga Miles. Setelah berdiskusi, mereka berdua lalu memutuskan untuk membawa Miles ke tempat pengobatan yang diawasi selama 24 jam hari itu juga. John kemudian bergegas ke sekolah Miles untuk menjemputnya.
Di perjalanan, John lantas menjelaskan kepada Miles tentang pengobatan yang akan dijalani oleh anaknya tersebut. Tiba-tiba Miles lalu melepas sabuk pengaman John dan kemudian menusuk ayahnya itu dengan gunting hingga mobilnya mengalami kecelakaan. Di dalam rumah, terlihat Sarah sedang beres-beres rumah. Dia lalu menemukan sebuah berkas di kamar Miles dan sebuah buku yang dibuat oleh korban terakhir psikopat yang telah merasuki anaknya. Beberapa saat kemudian, Sarah lalu mendapatkan kabar tentang John dan juga Miles yang mengalami kecelakaan. Sarah lantas bergegas menuju ke rumah sakit di mana suami dan juga anaknya dirawat. Saat di rumah sakit, Sarah kemudian berbisik ke telinga suaminya yang sedang koma bahwa dia tahu cara menyelesaikan semua ini dan akan menyelamatkan keluarganya. Sarah lantas mengajak Miles ke sebuah toko dan dia kemudian membeli sebuah pistol dari toko tersebut. Sarah juga meminta Miles untuk minum minumannya yang telah diberikan obat tidur olehnya. Beberapa saat kemudian sampailah Sarah di sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah dari korban terakhir dari Edward Scarkle yang berhasil selamat. Wanita itu bernama Margaret dan Sarah lalu berkata bahwa dia mengalami apa yang telah kamu alami. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka berdua lalu mengobrol satu sama lain dan menceritakan tentang kisah mereka masing-masing. Sarah kemudian mengambil pistol dan berusaha menembak Margaret, namun segera diurungkan kembali dan bergegas pergi dari ruangan tersebut. Tiba-tiba Miles masuk ke dalam rumah dengan membawa sebuah pisau sambil mengancam Margaret yang telah sendirian. Margaret kemudian kaget karena kata-kata Miles sama persis dengan yang dikatakan oleh Edward Scarkle, orang yang dahulu pernah menyekapnya. Miles selalu menikam Margaret dengan pisau hingga membuatnya tewas seketika. Terlihat Miles begitu menikmati dengan apa yang telah dia lakukan ini. Setelah berhasil membunuh Margaret, Miles lalu bergegas pergi dari dalam rumah dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sarah yang mengetahui Margaret telah tewas dibunuh oleh Miles lalu bergegas pergi mengejar anaknya itu. Terlihat saat Sarah menemukan Miles, tubuhnya ternyata telah sepenuhnya dikuasai oleh psikopat yang menatapnya dengan sangat tajam. Sarah lantas berkata kepada Miles yang telah dirasuki oleh roh psikopat tadi, "Kau sudah mendapatkan keinginanmu, sekarang pergilah dari tubuh anakku ini." Psikopat itu kemudian menjawab, "Apakah kau masih percaya bahwa Miles yang asli masih hidup dan kau adalah seorang wanita yang mudah dibohongi? Asal kau tahu saja bahwa aku sudah tahu kau akan membawaku untuk menemui wanita tadi. Dan sesungguhnya Miles yang asli telah tiada ketika dia bertanya kepadamu apakah kau mencintainya." Sarah yang begitu sangat marah lantas mengeluarkan pistolnya dan berusaha untuk menembak tubuh Miles yang telah dirasuki oleh psikopat tersebut. Beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan yang ternyata itu adalah suara tembakan dari seorang petani yang menembak tubuh Sarah. Miles kemudian berlari ke arah pria yang telah menembak Sarah untuk meminta pertolongan. Sarah kemudian mati, Miles lalu diadopsi oleh keluarga lain dan film ini pun usai. Tidak cukup banyak yang bisa Mimin ulas untuk mereview film ini, karena secara visual dan juga cerita, menurut Mimin film ini terbilang lebih dari cukup. Akting pemainnya terbilang sangat memukau dan mampu memberikan chemistry yang sangat baik dalam setiap peran yang mereka mainkan. Namun tidak semua orang akan menyukai tema dari film horor yang menampilkan sosok anak kecil sebagai penjahat ataupun bunuh. Buat kalian yang suka dengan film psikopat dan cerita yang padat, mungkin film ini bisa menjadi pilihan menarik untuk kalian tonton. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 7,5/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita film horor selanjutnya.